Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS, Kita Tidak Sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membawakan satu kisah atau cerita dari satu sosok yang kita temui, yang mana cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan bercerita atau mendengarkan kisah dari siapa nih Teh? Jadi ini sosoknya satu keluarga ini harus terkubur hidup-hidup. Harus terkubur hidup-hidup. Satu keluarga itu berapa anggota? Ada 5. Oh 5. Mereka itu adalah korban dari persaingan bisnis. Tahunnya tua? Enggak. 1970. 1970. Enggak tua. Ya lumayan lah ya. Tapi sebelum itu teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Langsung saja untuk cerita kali ini kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Sebenarnya diceritainnya sama ayahnya nih, namanya Narendra. Jadi ayahnya ini laki-laki keturunan Bandung Bengkulu gitu. Nah istrinya ini orang Bogor. Jadi mereka ini rumah tangganya sudah 12 tahun, memiliki 3 orang anak. Tapi di usia pernikahan mereka yang kelima, mereka harus kehilangan 2 buah hatinya. Jadi anaknya tuh sisa 1 kan. Mereka tuh hidupnya tuh bareng sama pengasuh anaknya yang terakhir ini. Jadi yang pertama sama yang kedua ini udah meninggal, sisa yang bungsu nih. Nah dia itu ada pengasuh di rumah dan juga ada supir di rumah. Jadi mereka tuh hidupnya mapan. Hidupnya mapan. Nah, ayahnya sebagai, jadi dia tuh jualan daging gitu, jualan daging di pasar. Tapi memiliki banyak cabang, terus istrinya itu punya penggilingan daging. Jadi dari berbagai macam customernya ini rata-rata itu penjual bakso. Jadi si istrinya mah cuma menyediakan alatnya aja, alat dan juga membuat adonan. Jadi sekalian penjual bakso ini bisa minta, aku pengen bikinin baksonya ini bakso halus atau bakso urat, itu bisa langsung dibuat. Jadi nanti pas sampai ke rumah mereka tinggal buka adonannya, terus tinggal dicetak sesuai sama si customer inginkan. Narendra ini banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang jadi kayak berhutang ke dia. Jadi misalnya rata-rata yang belanja ke Narendra ini tuh bukan konsumen yang ibu rumah tangga atau resto, bukan, tapi melainkan tukang daging lagi. Jadi kalau misalnya kita beli sembako biasanya kan ke grosir. Nah ini anggaplah si Narendra ini adalah grosirnya pedaging gitu. Jadi dia tuh kiosnya juga udah bukan yang kios mini gitu, bukan, tapi kios besar. Terus banyak banget sapi yang hasil potongan di kiosnya si Narendra. Jadi si Narendra ini tuh punya sapi sendiri. Oh punya ternaknya juga? Iya punya ternaknya sendiri. Cuma dari rumah ke tempat ternaknya ini tuh nggak deketan ya. Dia itu jauh. Jadi kayak ketemunya di jam 2 pagi. Jadi setiap hari Narendra ini hidupnya tuh terbalik. Jadi paginya tuh dia tidur, malamnya dia beraktivitas. Semua di daerah pasar ini tuh semua bergantung sama si Narendra. Ada satu momen di mana Narendra ini tidak bisa untuk menyuplai daging kepada customernya gitu, kepada kliennya, karena ketersediaan daging di peternakannya itu berkurang. Jadi saking banyak permintaan pasar gitu, semakin tinggi lah ya. Jadi otomatis bagian peternakan ini
agak kelimpungan. Jadi si sapi-sapinya ini, sapi kambing ini tuh masih remaja, jadi belum bagus lah buat dijual. Kecuali memang si Narendra juga menjual bagian-bagian sapi yang atau kambing muda memang, tapi rata-rata kalau yang diminati ini tuh adalah bagian-bagian sapi yang sudah tua. Persaingan bisnisnya di mana? Jadi ada pendatang asalnya dari Garut. Nah, dia ini menjual sapi serupa dengan Narendra tapi dengan harga yang bedanya sampai 20.000. Wow. Ya kan otomatis jadi orang-orang ke dia kan. Iya. Ditambah di hari itu Narendra itu tidak mampu buat menyuplai dagingnya. Iya. Jadi di hari itu semua yang harusnya langganan-langganannya ke Narendra ini nggak bisa nih. Jadi ke si bapak-bapak yang orang Garut ini. Nah, bapak-bapak yang orang Garut ini itu kelihatan antagonis mukanya tuh. Jadi nggak usah jadi gimana ya? Istrinya si Narendra ini tuh udah feeling kayaknya si bapak-bapak itu tuh kayak agak jahat ya gitu, ngomong ke suaminya. Terus kalau Narendra lebih ke ya namanya juga di pasar gitu. Jadi kan dia kan hidupnya di pasar udah lama nih, jadi dia udah tau lah seluk-beluk sikut-sikutannya itu kayak apa, dia udah paham. Nanti juga customer kita bakal balik lagi. Ternyata bulan demi bulan tuh si customer dia itu nggak ada yang balik lagi ke dia. Jadi yang stay sama dia tuh ya hanya yang setia dari awal. Kalau yang sempat berbalik arah ke yang bos Garut ini tuh dia nggak balik lagi ke si Narendra. Oke. Jadi bener-bener kalau udah ke situ jadi ke situ lagi. Jadi ke si Narendra tuh jadi otomatis omsetnya berkurang kan. Sedangkan hewan yang ada di peternakan dia tuh udah gemuk-gemuk banget nih, udah siap buat dipotong. Iya. Ini yang bikin Narendra cukup panik. Akhirnya dia mencoba buat buka lagi kiosnya di pasar lain. Maksudnya buat ngabisin dagangan dia yang di peternakan. Nah, istri dari si bos Garut juga buka lagi nih penggilingan daging yang serupa gitu. Karena dia ngelihat walaupun si suaminya maksudnya si Narendranya ini sepi, tapi istrinya tetap ramai karena kan yang penggilingan daging di pasar itu hanya istrinya Narendra. Jadi si bos Garut ini tuh mikir kali ya, gimana caranya nih kita harus bersaing abis-abisan sama si Narendra dan keluarganya. Akhirnya si istrinya dimodalin untuk buka yang serupa. Kegiatan di pasar juga jadi tidak menyenangkan lagi. Nah, pasar cabang yang kedua ini juga belum terlalu kelihatan hasilnya karena ternyata di pasar itu juga sudah banyak. Jadi yang di pasar kedua ini tuh nggak bergantung sama satu penjual. Iya. Jadi mereka tuh ngambil sendiri di tempatnya masing-masing terus berjualan di pasar itu. Jadi otomatis kan beda nih harganya. Cuma Narendra ini salah jalan. Oke. Salah jalan, dia pulang kampung nih ke rumah orang tuanya. Cuma dia nggak cerita ke orang tuanya yang di Bandung atau yang di Bengkulu, nggak tahu gitu, nggak dikasih tahu gambarnya. Nah di situ tuh dia minta ke orang pintar untuk gimana caranya dilarisin dagangannya. Oh, tapi berarti dia dari awal emang nggak pakai, nggak isi? Enggak. Oh, tapi yang bos Garut itu Nggak tahu dia tiba-tiba datang, tiba-tiba ngacak-ngacak gitu. tiba-tiba rame ya? Tiba-tiba rame, padahal belum lama. Kayak baru seminggu tuh udah langsung ada kelihatan 4 orang, 5 orang yang langganan yang setianya dia gitu. Iya. Nah, akhirnya dia minta bantuan itulah. Dia bawa ada beberapa jimat kayak gitu. Terus dia juga di kampung itu melakukan satu ritual. Jadi berendam aja di danau. Kan otomatis airnya tidak mengalir ya. Maksudnya dia diem aja itu air. Jadi dia berendam di danau itu. Terus nanti dia disuruh tutup matanya. Kalau misalnya mendengar suara-suara itu jangan sampai dibuka matanya. Nah, dalam keadaan ritual yang menegangkan itu kan ritualnya malam-malam tuh, itu tuh jam 3 pagi ritualnya. Nah, dia digoda dengan suara anak-anaknya yang telah meninggal.
kayak papa gitu, tolong kayak gitu. Nah si Narendra ini tuh nggak mau menggagalkan lagi nih, maksudnya bukan lagi ya, maksudnya menggagalkan usahanya, karena kalau misalnya dia gagalin, dia nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa melakukan ritual itu lagi walaupun di kemudian hari. Jadi seumur hidupnya hanya sekali ritual itu. Narendra ini dengar suara anaknya, dari yang suara anaknya ketawa bahagia sampai ke suaranya lirih, lama-lama nangis, terus akhirnya minta tolong. Saat minta tolong ini tuh jerit-jerit aja. Narendra tuh udah hampir banget dia noleh dan buka matanya, tapi di sisi lain dia inget kalau usaha dia gitu berjualan ini sedang di ujung tanduk. Jadi dia coba buat, enggak, ini mungkin hanya tipuan gitu, ini mungkin hanya godaan aja, aku tetap harus lakuin ritual ini sampai akhir gitu, sampai selesai. Selesai nih sampai ke jam 6 pagi. Pas jam 6 pagi Narendra disuruh naik ke atas danau sama si guru spiritual inilah ya. Dan dia tuh nggak sadar kalau menggenggam sesuatu, si Narendranya. Jadi pas dia naik ke atas danau, terus si guru spiritualnya ini tuh kasih dia kain gitu buat menutupi area intimnya gitu. Terus Narendra tuh baru sadar kalau dia tuh menggenggam satu kain. Jadi si kainnya itu tuh kayak pocong kecil gitu. Pocong kecil, tapi dia bukan pakai warna putih ya. Dia kainnya tuh kayak kain batik gitu, tapi udah bolong-bolong. Tapi kalau kayak gitu tuh beda sama jenglot ya? Iya beda. Jadi si kain batiknya tuh kayak udah rapuh banget. Dan pas naik dari atas dari bawah danau ke atas itu, si kain ini tuh nggak basah. Jadi tetap kering gitu. Jadi itu tuh yang bikin mereka berdua akhirnya salfok nih, kok masih kering gitu. Oh berarti sukses nih gitu. Nah si Narendra itu disuruh buat buka tali. Kan dia makanya dibilang kayak pocong tuh, jadi kayak ada talinya gini gitu. Disuruh dibuka, kan dia ada kanan dan kiri nih. Nah yang bagian kanan di usahanya si Narendra gitu, yang bagian kiri untuk di usaha istrinya. Katanya nanti ini tuh taburin aja di sekeliling kios kamu atau di sekeliling peternakan, pokoknya di mana kamu mencari rezeki kayak gitu. Nah pulanglah dia ke tempat tinggalnya dia lagi, terus dia lakuin lah hal yang dikasih tahu sama si guru spiritualnya ini. Pada saat dia nebar, jadi dia tuh kayak tanah, tapi tanahnya tuh bukan kayak tanah merah biasa. Jadi si tanahnya itu tuh lengket bulat-bulat kecil. Jadi seakan-akan tuh kayak yang dicetak gitu. Tanahnya tuh saking kecil-kecil bulat gitu. Tapi bukan pasir. Nah pas dia tuang semua gitu ke sudut-sudut kios istrinya duluan yang pertama, itu ada lagi suara jerit anaknya yang meninggal itu. Iya, kayak papa, mama jangan, kayak gitu. Hah? Katanya, kok ada suara gitu, papa, mama jangan. Hah? Dia, kok ada 2 kali katanya. Nggak mungkin salah dengar kan maksudnya ini kalau 2 kali. Tapi ya udahlah, cuek aja gitu. Dia beresin yang di istrinya, terus dia berangkat. Nah akhirnya ke kios dia nih. Nah pas dia tuangin, ada suara anaknya lagi, tapi nggak lembut. Jadi suaranya tuh agak berat. Terus lebih ke marah gitu, kayak marah. Aku bilang jangan. Aku bilang juga jangan gitu, tapi suaranya jadi bukan suara anak-anak lagi. Beda sama si kios yang pertama gitu. Pas udah kayak gitu, belum beres berkelilingnya belum beres, udah banyak customer yang datang, ada 4 orang langsung. Terus dia langsung senyum, oh ini nggak sia-sia. Jadi dia nyuruh anak buahnya buat ngelayanin pendatang itu, terus dia langsung beresin lah gitu.
Nah, itu beberapa bulan tuh, bahkan berapa tahun lah, itu masih aman, jadi masih rame gitu. Nah, suatu hari ini kan Idul Fitri, akhirnya mereka pulang kampung. Jadi mereka tuh kan pulang kampungnya nggak setiap tahun ya. Jadi kadang ya 4 tahun, kadang 5 tahun, kadang 3 tahun gitu. Nah, ini akhirnya pulang kampung. Nah, ternyata makam dari anak-anaknya ini tuh ada di kampung ibunya di daerah Bandung. Jadi mereka tuh datang tuh semua ke keluarga ibunya sambil nyekar gitu ya ke anak-anaknya. Pas dia lagi nyekar nih, si istrinya ngelihat sayup-sayup dari balik pohon tuh ada anaknya tuh berdua saling berpegangan tangan. Tapi keadaannya si badan dia ini tuh kayak kayak penuh luka gitu, bulat-bulat kecil. Jadi kayak tanah yang tadi dipakai, maksudnya di beberapa tahun yang lalu dipakai buat nabur. Jadi kayak yang gitu, jadi bentukannya mirip gitu. Isinya kayak, kok kayak kakak sama dede ya katanya. Terus suaminya tuh kayak mana gitu. Kok nggak ada, tapi nggak lihat gitu. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah mertuanya lah gitu, ke rumah ibunya si Narendra. Itu tuh rumahnya kayak rumah panggung gitu. Setengahnya. Jadi kalau di depan sih dia rumah biasa, terus di belakangnya tuh ada rumah panggung. Nah, di rumah panggung ini tuh tempat buat istirahat anak-anaknya si ibu. Berarti kan adik kakaknya si Narendra lah, keluarganya kalau lagi nginep gitu, kalau lagi sowan ke rumah orang tuanya. Nah, di bawahnya ini tuh empang. Jadi mereka tuh kadang ngabisin waktu kumpul di situ sambil mancing atau sambil bakar-bakar ikan gitu. Nah, pas lagi mancing, si Narendra tuh ngelihat bayangan anaknya di empang itu. Di dalam air? Iya. Jadi dia tuh kayak yang gitu, kayak yang minta tolong gitu. Si Narendra bingung kayak, kok ada anak aku gitu kan. Terus dia akhirnya malam-malamnya tuh pas mau tidur dia cerita ke istrinya, aku tadi pas lagi mancing ngelihat bayangan si kakak sama si dede berdua minta tolong kayak gitu. Terus si istrinya, kenapa ya, apa karena kita terlalu lama ya pulang ke sininya, maksudnya tuh untuk nyekarnya terlalu lama kali ya kayak gitu. Nanti kalau bisa 2 tahun sekali aja kita pulangnya. Akhirnya mereka sepakat lah buat yaudah 2 tahun sekali aja deh gitu, mungkin mereka tuh rindu sama kita. Nah, mereka berdua kan akhirnya istirahat dong, tidur. Pas mereka tidur tuh mereka tuh dengar suara langkah kaki di rumah panggung itu. Terus mereka tuh nyangkanya mungkin kakaknya, maksudnya kakaknya si Narendra atau adiknya. Jadi dia tuh 3 bersaudara. Nah, si Narendra ini tuh anak tengah, anak kedua. Jadi nggak terlalu mereka pusingin. Nah, paginya nih sambil sarapan gitu ya ngobrol, si kakaknya sama si adiknya ini tuh ngomong, kalau misalnya jalan pelan-pelan jangan lari-lari, jadi saya keganggu, kata si adiknya. Terus Narendra bilang, iya saya juga keganggu. Nah, terus kakaknya bilang, lah saya juga keganggu. Orang itu bukan saya, kata kakaknya. Terus kata adiknya kayak, hah? Terus siapa dong? Orang ada suaranya jam segini. Jadi mereka tuh bertiga ngedengar suara yang sama di jam yang sama gitu. Lah itu siapa ya? Akhirnya dia bilang tuh sama ibunya gitu, mungkin bapak kali ya kalau mau ngecek gitu, maksudnya anak-anak atau cucu-cucunya udah pada tidur atau belum mungkin, atau yang pekerja di rumahnya gitu, buat jangan jam-jam maksudnya jam-jam istirahat tuh jangan bolak-balik aja di situ. Nah, ibunya bilang, kita mah di rumah. Terus si pekerjanya bilang gini, itu juga bukan saya yang lewat, cuma saya lihat ada bayangan hitam, tapi posisi kakinya kebalik gitu. Jadi maksudnya tuh orang tuh jadi kayak dia tuh ngelihat ada yang lari tapi kepalanya di tanah gitu. Jadi gitu larinya tuh tetap di lantai, cuma di beda itu loh. Gimana ya, di kolongnya Oke. gitu. Nah itu mereka langsung kayak masa iya gitu. Jadi masa iya, tapi nanti coba deh ditaro lampu di bawah katanya. Siapa tahu kalau dipasangin lampu nggak ada suara lagi. Ya udah ya gitu. Akhirnya tuh mereka pas udah mau prepare
beres sholat maghrib tuh sama pengurus rumahnya tuh dikasih lampu di setiap sudut. Kayaknya lampu itu ya, maksudnya lampu apa sih yang bulat oranye itu, lampu yang kayak 5 watt gitu. Dikasih kayak gitu di sudut-sudutnya, karena kan itu panjang, jadi ada 4 lampu. Pas jam 1 malam itu lampu pecah, 4-4-nya dar gitu, jadi Pada bangun gelap. semua. Bangun, dan gak lama ada suara lari lagi. Nah itu keadaannya itu cucu-cucu anak dan menantunya pada kayak di balkon itu pada saling tatap-tatapan gitu, ada suara lari gitu, duduk gitu, dia gitu aja. Terus kan di setiap kamar itu ada telepon rumah yang bisa ngehubungin ke apa namanya, ke pekerjanya atau ke ibunya gitu kan. Akhirnya dia ngebangunin ibunya, ngebangunin pekerjanya, terus kayak tidurnya bareng aja gitu. Kenapa mereka nggak bisa tidur di rumah ibunya yang nggak rumah panggung, karena itu kamarnya cuma 1. Itu emang khusus buat kamar ibunya aja. Nah akhirnya tuh semua jadinya tidur di satu kamar yang sama. Si anak-anak dan menantu dan juga si suami-suaminya. Mereka tuh sambil, kakak yang pertama bilang gini, udah jangan dibahas gitu, tidur aja. Tidur tuh aman lah sampai pagi. Nah pas pagi-pagi itu tuh resah nih si bocil-bocil anak-anaknya, mereka tuh jadi ngegosip tuh gak, cewek-cewek pokoknya para cucu-cucu itu sambil kayak, aku bener-bener dengar suaranya jelas banget, aku sampai nggak berani pipis loh, kata anak kecil itu. Nah itu tuh kedengeran nih sama si neneknya, jadi kan si neneknya gak enak hati ya, takutnya nanti anak menantu cucu tuh nggak mau lagi buat nginep di rumah si nenek. Iya. Jadi si neneknya resah, manggil lah Pak Haji. Tolong dong, itu di rumah saya diganggu, tapi sebenarnya sebelumnya tuh nggak pernah loh ada gangguan apa-apa. Kan anak-anak dari awal mereka menikah juga sudah menempati tempat itu, maksudnya buat kalau misalnya lagi kumpul keluarga mereka pasti bakal tidur di situ, kok baru sekarang ini gitu kan. Kalau misalnya mau diganggu pun harusnya dari awal-awal. Nah, akhirnya ceritanya dibersihin nih sama Pak Haji dan juga anak pesantren dia nih. Jadi si Pak Haji ini punya pesantren kecil gitu di kampung itu. Pas dibersihin kata Pak Hajinya gini, ini ada 2 anak kecil yang terbelenggu. Istrinya dari si Narendra ini tuh kayak langsung inget anaknya. Soalnya udah beberapa kali ngelihat bayangan atau ngelihat wujud anaknya, pokoknya kayak diganggu lah gitu. Tapi sama anaknya gitu, bukan sama hantu-hantu yang gimana. Terus si Pak Hajinya ini bilang nama anak yang perempuannya Matahari. Ya kan jadi bingung, terus anak laki-lakinya namanya Bintang. Jadi nangis nih sekeluarga itu, kok bisa terbelenggu kayak gitu, kenapa gitu kan. Nah Pak Haji ini itu mengajak 2 anak didiknya. Jadi si Pak Haji ini tuh punya pesantren, jadi ini tuh berarti namanya 2 santri ya. 2 santri untuk melakukan bukan ritual, jadi kayak semacam mediator aja nih si santri ini untuk bisa komunikasi dengan arwah gitu. Apa sih yang terjadi di bangunan ini, terus kenapa anak dari Narendra ini selalu muncul. Nah akhirnya si anak ini tuh bilang, ayah itu salah jalan, kami dipaksa untuk berhadapan dengan para jin atau siluman yang ukurannya besar-besar. Kami juga sudah tidak sanggup menahan sakit karena aku diikat di kiosnya ayah, dan adik tuh maksudnya si Matahari diikat di kios ibunya. Itu mereka dengar gitu kan kaget kan, maksudnya ini tuh jin atau siluman yang besar ini tuh gimana. Jadi si bos Garut ini itu ternyata main dukun untuk meredupkan meredupkan usaha dari Narendra dan juga istrinya. Cuma nggak tahu nih, maksudnya
ngedukuninnya tuh kayak gimana, cuma yang jelas tuh dibikin sepi, terus dibikin bermasalah lah bagian peternakannya gitu. Makanya kan sudah bertahun-tahun lamanya sebenarnya mereka ready aja gitu. Tiba-tiba pada saat si bos Garut ini belum mulai dagang, padahal baru rapi-rapi tempat, itu tiba-tiba tuh ada aja gitu trouble-nya. Si Narendra tuh kayak yang nangis tapi kayak sewot gitu, emosi gitu kan ngedenger itu. Terus kayak jadi si Narendra ini tuh jadi marah sama si bos Garut ini, terus dia juga marah sama guru spiritual di yang kampungnya. Gue juga nggak tahu nih kampungnya yang mana gitu, dia nggak ngasih tahu. Maksudnya dia jadi ternyata harus menumbalkan apa yang, maksudnya anak-anak yang sudah tenang ini, terus bagaimana caranya supaya ayah memutus itu untuk membuat kalian sakit gitu, membuat kalian terluka. Kembalikanlah aku ayah gitu. Terus gimana cara ngembaliinnya gitu. Terus kata si ustadznya, Mas, kayaknya Mas harus balik lagi ke kios, terus maksudnya sapu aja semua dari setiap sudut. Dari setiap sudut. Terus maksudnya si Narenanya bingungnya gini, lah kan itu udah bertahun-tahun lamanya, maksudnya tuh pasti udah nggak ada nggak sih pasirnya gitu. Nggak apa-apa Mas, yang penting kita usaha dulu. Akhirnya nih semua nih sekeluarga besar ini akhirnya datanglah gitu ke satu kota ini, terus buat bersih-bersih, terus dia kumpulkan, terus dimasukin lagi gitu. Jadi isinya tuh udah kecampur debu apa gitu, udah nggak peduli, yang penting mau masuk aja gitu. Nah ternyata itu betul serpihan dari daging bocil-bocil itu. Aduh. Ternyata gitu, karena kan dia jualan daging nih, jadi ini paling cocok adalah Daging. penglarisnya daging lagi gitu. Jadi akhirnya si yang kayak bentuk yang pocica ini akhirnya digunting, dibagi dua lah. Yang bagian agak besar dia taruh ke makam anaknya yang pertama, Bintang. Terus yang bagian kecil dia taruh lagi ke makam anaknya yang kedua, Matahari. Tapi enggak yang digali banget sampai dibuka gitu ya. Enggak, cuma dimasukin aja gitu di bagian tanah yang agak dalam dikit gitu. Nah dari situ tuh anaknya nggak pernah datang lagi ke mereka atau nggak ngejailin keluarga itu, nggak pernah gitu. Nah mereka tuh akhirnya ngerasa udah ini hidupnya aman nih. Nah ternyata si bos Garut ini tuh nggak puas gitu dengan yang terjadi, padahal dia udah nutup kiosnya loh di kios itu. Jadi si bos Garut itu pengennya dari radius pasar A ke pasar yang sekarang dijajaki lah gitu sama si Narendra mencari nafkah, itu ternyata nggak terlalu jauh banget. Nah si bos Garut ini tuh pengennya beberapa pasar itu ke dia. Gila. Jadi si Narendra ini pas lagi kan dia tuh rumahnya kayak rumahnya tuh kayak gini nih, ini kan kayak bukit gitu. Nah rumahnya tuh ada di bawah bukit. Oke. Di bawah bukit. Nah si bos Garut ini itu sudah mengatur siasat lah, kalau misalnya ada satu pohon beringin ini ditebang, otomatis kalau misalnya ada hujan atau ada gempa, si tanahnya akan menutup rumahnya si Narendra. Nah mereka tuh mengatur siasat itu terus direalisasikan gitu dengan dalih mau membeli si pohon itu, katanya butuh batang pohonnya buat dijadikan apalah gitu, nggak tahu. Nah akhirnya bener-bener digali, dipindahkan. Julid banget ya. Iya, terus jadi dalam itu, kalau itu bukan gempa, itu memang hujan angin, hujan besar banget. Jadi mereka tuh tertimbun di rumah itu. Jadi itu yang disebut dengan dikubur hidup-hidup itu. Iya, soalnya mereka tuh lagi tidur. Wah gila sih. Lagi tidur. Jadi sampai di tenggorokan dia tuh penuh tanah. Jadi sebenarnya ngomongnya tuh udah susah nih si Narendra dan keluarganya tuh buat komunikasi, buat ngejelasin cerita ini juga sudah susah.
Cuma jadi kata dia aku pengen kasih lihat gambarannya aja gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau itu berarti sekarang kan dia udah cerita nih sama kita. Dia nemuin cahaya nggak? Iya dong harusnya ya. Iya kan ya. Semoga, maksudnya semoga tobatnya diterima, kan dia sempat musyrik dulu tuh. Tapi yang jadi bikin gue penasaran adalah yang kata si matahari sama si bintang itu bilang kalau mereka itu dijaili oleh jin yang lebih besar. Itu tuh jin milik Nalendra atau si bos Garut? Bos Garut. Oh, berarti si bos Garut sebenarnya nyerang ke tempat si Nalendra? Iya, nyerang. Jadi sebelum dua almarhum ini ditempatkan di situ, si kios itu isinya para siluman atau para jinnya dari musuh. Oh gitu. Nah pas di sini kan dia kan jadi kayak seakan-akan kayak ilmu darah daging gitu tuh. Karena ada almarhum anak kandung dari si yang punya kios. Jadi si ini tuh mungkin ada perjanjiannya gimana kali ya si dukunnya gitu dengan ilmu yang terikat ini, otomatis si jinnya juga nggak bisa mendekat gitu. Bukan nggak bisa mendekat, tapi dia nggak bisa nerobos masuk untuk bikin seakan-akan si kios ini tuh sepi. Jadi orang tuh ngelihat kios ini tuh kayak tutup. Atau pas orang mau ke arah kios ini tuh si customer ini tuh nyiumnya bau bangkai. Jadi nggak tertarik. Makanya dibilang mungkin itu tuh jadi kayak seakan-akan kayak ilmu darah daging. Soalnya emang harus dari anaknya sendiri. Gue malah baru tahu kalau misalnya ya emang sih kan ceritanya kayak yang numbalin ya. Iya kayak numbalin. Ternyata bisa numbalin yang sudah tiada. Iya, yang sudah tiada. Iya. Cuma ya itu kan dicongkel. Cabut sedikit-sedikit ya. Iya. Ya, itulah cerita dari Nalendra dan keluarganya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang musyrik dan semacamnya ya. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!